Al-Quran jadi baca, masa kitab nggak dibaca? Kenapa orang lebih mengkultuskan kitab daripada Al-Quran? Aneh nggak? Ada orang lebih mengkultuskan seorang wali daripada Nabi SAW, itu nggak benar. Itu bukan usul akidah Ahlussunnah, bukan pokok akidah Ahlussunnah, bukan thariqah yang mu'tabarah. Thariqah yang sahih, yang mu'tabarah, ya tafdil Quran ala sairil kutub, mendahulukan Al-Quran di atas semua kitab. Tafdil Sayyidina Muhammad SAW ala sairil anbiya, ya. Dan Nabi Muhammad di atas segala para nabi tentunya. Nah, jadi kalau nanti ada pembahasan saya menyebut thariqat saya khidriyah, itu maksudnya begini. Tetap saya Naqsyabandi, tetap saya ngamalin Syadziliyah, tetap saya tabaruk dengan thariqat ini, ngambil ini. Tapi prinsip dasarnya itu adalah khidriyah, ya, koneksi rohani. Koneksi rohani. Karena Sayyidina Khidir mengajarkan membaca dengan mata rohani, bukan dengan mata ini. Ya. Sekelas Nabi Musa bisa inkar. Ini kalau ada mursyid, ada kiai, ada ustadz buya, tuan guru ingkar, wajar Pak. Jadi nggak usah heran, ya. Dan nggak usah merasa ini menyedihkan, biasa aja. Yang Nabi Khidir menyedihkan, sejak kapan Nabi Khidir menyedihkan? Yang menyedihkan antum yang nggak ngerti, ya. Yang menyedihkan tuh orang yang nggak mengerti. Ya, kalau setelah atas ambil mikrofon, begitu aja. Kalau setelah atas mikrofon. Jadi Sayyidina Khidir mengajarkan, mentalkinkan zikir kepada beliau, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambah akhir zaman bertambah lafaznya. Berarti ma'rifat bertambah setiap masa. Itu kalimat-kalimat ma'rifat. Nah, coba lihat salawat nariyah, hafal gak? Coba dibaca. Oh, Pak Ansori ini orang Jawa nih, hafal ya. Santren langitan ya. Allahumma sholli salatan aman Sayyidina Muhammad tanhalu bihil uqadu wa tanfarju bil qurabu wa tuqtabil hawaiju wa tunalu bihil wabaiku wa susunul kemaunaji alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi adati itu yang nambahin siapa? Yang nambahin Sidi Abdul Wahab At-Tazi, dan beliau awalnya Tazi yang senior, beliau adalah mursyid dalam thariqah Idrisiyah Ahmadiyah. Tambahan dari gurunya Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi yang ditalkin langsung Sayyidina Khidir, lalu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang nanya, lu syariat sempurna? Syariat sempurna, syariat tidak nambah. Tapi kalau ilmu ma'rifat dia berkembang. Kalau syariat sudah nggak boleh nambah. Syariat sholat kita segitu aja, sholat subuh 2 rakaat walaupun antum dapat 1000 ma'rifat. Rasanya yang beda. Coba rasakan nanti ba'da itikaf ya, dengan zikir yang sungguh-sungguh. Rasakan nanti di akhir-akhir atau setelah pulang. Waduh, nikmatnya bukan main. Ini aja sudah mulai, walaupun kakinya sudah tidak ada rasa ya, tapi mulai ada candu, ya, ada candu zikir, halawatul zikir mulai terasa. Jadi ketika keluar, hanya mencari zikir lagi, padahal kaki sakit-sakit, bentar ganti, tapi di kolbu tidak berhenti, benar nggak? Ya, sebagian besar saya sudah rasakan begitu, karena al-arwah junun bil nada, arwah itu dia berbaris-baris, yang dirasakan di sana bisa dirasakan di sini, dan itu bukan hal yang disebut ma'rifatul ghuyub, itu kan ma'rifatul ghuyub lain lagi, bukan ghuyub. Itu biasa aja, ya, hal biasa ya. Baik, ya. Nah, Sayyidina Abdul Khaliq Al-Wujdawani diajarkan juga zikir khafi, dan itu ditakrir oleh Yusuf Al-Hamadani, dan dikatakan kamu amalkan seperti yang dibimbing Sayyidina Khidir. Ini nggak ada kalau mursyid hakiki, ngeremehin Khidir itu nggak ada. Apalagi bangga kalau udah nggak mengaji sama Khidir, itu aneh itu. Ya, ada yang begitu. Apa sih wasiat beliau banyak sekali ini, ya. Nanti yang akan jadi inti kajian kita sore ini adalah 8 pokok ajaran dalam thariqat Naqsyabandiyah. Beliau mengatakan sebelum kita masuk ke sana, usika ya bunai bita'allumil ilm. Aku wasiatkan kamu wahai Ananda. Jadi semua muridnya disebut Ananda, anak-anak. Maka boleh seorang murid manggil gurunya ayahanda. Ayah. Boleh, ya, tapi saya jangan dipanggil ayah. Ya. Sudah cukup Bu Abi, itu artinya ayahanda. Ya, tapi itu gelar diberikan guru saya, jadi bukan jamaah yang ngasih. Kalau jamaah yang ngasih nggak laku mas itu. Ini kalau guru yang ngasih, yang ijazahin kamu sekarang abuya, bukan buya, dia bisa terima qabil itu. Ya, sejak saat itu, ya biasa aja, kita lagi nggak ngerasa aneh juga dipanggil orang, walaupun harusnya gelar abuya itu orang tua. Ya, di dalam thariqah kalau sudah dapat ijazah itu orang tua, walaupun dia masih muda. Syekh itu artinya tua. Wa in kana syaban, walaupun dia masih muda. Ya. Apa kata beliau? Usika ya bunai bita'allumil ilmi wal adabi wat taqwa fi jamil ahwal. Aku pesan sekali kepada kamu wahai Ananda, wahai para muridku tersayang. Kira-kira begitu maksudnya. Tetap belajar ilmu, adab, dan ketakwaan. 3. Mempelajari ilmu, maka walaupun antum berguru kepada kami dalam zikir, nggak boleh nggak ngaji kepada syekh yang lain, ngaji kepada syekh yang lain. Mursyid cukup 1, tapi kalau ngaji ilmu mesti ribuan guru. Nah, boleh dengerin ta'lim siapa, boleh. Tapi kalau suluk 1 syekh cukup. Ya.
Boleh kita punya 1000 guru, tapi mursyid murabbi satu. Ya, mursyid murabbi satu. Ya. Kalau banyak mursyid murabbi, mana boleh. Yang penting antum sudah mengenal di belakang mereka siapa. Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak nanti bingung, tambah ilmu tambah thariqah tambah bingung. Dan itu sudah banyak ya. Apa yang terjadi? Al-ilmu, al-adabu, wa taqwa. Ilmu, adab dan taqwa. Adab itu zahir. Tapi kalau taqwa batin. Taqwa itu di dalam, at-taqwa hahuna. Maka belajar taqwa itu belajar zikir khafi. Belajar yang khafi-khafi, ya. Wa 'alaika bi an tattabi'a athar as-salaf. Ya. Hendaklah kamu mengikuti ajaran-ajaran salaf. Tuh. Di Naqsyabandi juga ada istilah salaf. Kayaknya beda salaf ya. Salaf kita ada sanadnya. Salaf yang orang nggak tahu dia, tapi kita boleh menghina. Ya, mungkin mereka punya salaf juga. Salaf kita siapa yang kemarin? Yusuf al-Hamadani, Abu Ali al-Farmadi, siapa lagi? Abu Hasan Kharqani, Abu Yazid Bustami, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Qasim, Sayyidina Salman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salaf kita jelas. Salaf kita jelas. Wa an tulazima sunnata wal jamaah. Hendaklah engkau mulazamah, istiqamah, mengamalkan sunnah dan jamaah. Berarti tulazim engkau mengikuti ajaran ahlus sunnah wal. Jadi syarat dalam thariqat Naqsyabandi mesti berahlus sunnah wal jamaah. Ya. Lalu wa ta'allam al-fiqh wal hadis. Belajar fiqh dan hadis, jangan hanya ngaji hakikat doang. Jangan hanya ngaji zikir doang. Harus belajar fiqh dan hadisnya. Mohon maaf, ada beberapa halaqah zikir, ya. Halaqah zikir bagaimana dia? Begini aja dulu ya. Jadi ketika dibuat khirqah, tutup begini, sholat seperti ini, sujudnya begini. Nah, itu nggak sah sholatnya. Sholatnya nggak sah. Termasuk yang akhwat yang pakai cadar, sholat buka, ya, nggak sah. Apapun mazhabnya nggak sah. Wa in kana fi mazhabin akhar fa huwa mardudun marjuh, ya, mesti buka. Karena tidak boleh atas satu rambut, itu makruh. Kalau kain, kalau dalam rukun sujud itu rusak sujudnya. Kalau sujud rusak gimana? Sholatnya rusak kan? Sholatnya rusak karena inti dari sholat sujud itu. Nah, jadi kalau mursyid nggak belajar fikih, ya begitu jadinya. Khalifahnya nggak belajar, tutup begitu. Akhirnya cara bersuci nggak benar, bersucinya setengah jam. Nah, alhamdulillah ini Ak Fakhru udah lewat ini, sudah beres ya. Dulu nih kalau lagi wudu bisa setengah jam sendiri. Ya, alhamdulillah. Maka setiap kali mau masuk tempat itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismihi walhan. Nanti kabur tuh iblisnya. Nama iblisnya siapa? Nah, kalau mau masuk sholat, kirim ganggu terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismihi khan. Itu semua ada asarnya, ada riwayatnya. Itu bukan buatan kita. Yang sudah ada dari sononya. Yang mengetahui nama-nama jin, nama setan itu ya Rasulullah, para nabi dan wali-wali tertentu yang tergantung dia pewaris Nabi siapa. Kalau di pewaris Nabi Sulaiman dia ngerti. Pewaris Nabi Muhammad tergantung berapanya yang dia warisi. Ya, kalau lengkap tuh bisa kau. Wal hadis, belajar hadis. Maka kita alhamdulillah di awal Ramadan khusus beberapa hari itu ada 3 titik ngaji kitabnya, ya. Dan kita juga ngaji hadis. Kita buka kajian Sahih Bukhari, bukan gaya-gayaan tapi pesan wasiat dari guru saya. Ajarkan hadis dengan bahasa hadis, ajarkan agama dengan bahasa agama. Bahasa agama apa? Soal ya, kita mulai tahun ini sudah kita mulai secara terbuka. Ya walaupun ngikut cuma yang daftar cuma 20 orang, 20 orang kotanya. Ya lumayan ya. Kita sudah mulai dan dengan keterbatasan kita berbahasa karena sehari-hari kita berbahasa Indonesia. Ya alhamdulillah Allah izinkan. Ya. Lalu ini penting sekali. Wajitani bis-sufi al-jahil. Jauhi sufi yang jahil. Jahil itu lawan yang tadi. Nggak belajar ilmu, nggak belajar adab, nggak belajar takwa, nggak ngikutin asarus salaf, berarti dia nggak belajar sanad. Nah, kita ini kan kenapa mengkaji silsilah supaya tahu salaf kita siapa. Nggak tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dulu waktu guru saya Abu Hasan Basri masih hidup. Beliau ini membersihkan thariqah dari kezindikan. Apa kata salah satu jemaah? Abu Hasan Basri itu ngajarin Ahlus Sunnah, bukan ngajarin thariqah katanya. Itu bahlul gitu. Dia nggak ngajarin thariqah sufi, dia ngajarin Ahlus Sunnah wal. Jadi dia nggak bisa ngerti bahwa syaratu sihhati turq sufiyah indana ay ya'taqida aqidat ahli sunnah wal jamaah. Bagi kita keabsahan thariqah itu mursyidnya mesti berahli sunnah. Jadi mohon maaf, saya tidak benci Syiah, Wahabi atau siapa lagi, saya sudah nggak ada benci-benci sudah, insyaallah ya. Mereka aja benci sama kita ya. Tapi kita punya kritik. Tidak ada tasawuf thariqah sufi di kalangan Syiah. Yang ada mereka irfani. Jadi tasawuf thariqah bukanlah Syiah. Jadi kalau ada yang nulis satu lembaran buku dibagi-bagi, satu lembaran kertas thariqah sufi dibagi ke Sumatera Barat tuh. Isinya apa? Thariqah Naqsyabandi. Jadi dia nggak bisa bedain antara Naqsyabandi dan Syiah. Syiah itu aliran akidah, Naqsyabandi aliran kerohanian. Ya. Wajitani as-sufi al-jahil. Sufi yang jahil itu ada juga jenisnya, jenis-jenis ngaji hakikat tapi kebablasan. Ujungnya mengatakan dirinya adalah Allah. Muhammad itu Allah. Nah itu bagian dari kelompok itu. Ya. Pernah nggak Nabi ngomong
dirinya Allah. Terus ente ngomong ente Allah, zatku zat Allah. Itu melanggar adab, soal adab Nabi Muhammad SAW. Ada orang ngomong zatku zat Allah, sifatku sifat Allah. Lewat sekali. Namaku nama Allah. Panggilnya jadi Allah ini. Itu ajaran sufi jahil kalau bahasa Abdul Khalid Al-Juwani. Kecuali orangnya lagi fana, dia sedang mengalami tajalliyat zatiyah, lalu dia mengatakan zati zatullah. Itu kalau dia mengalami tajalliyat zatiyah, Allah mengenalkan dirinya, zatnya kepada orang itu, baru dia boleh ngomong begitu. Yang ngomong waktu itu bukan dia, yang ngomong saat itu Allah, cuma lewat mulut dia. Itu aja bedanya ya. Jadi kita betul-betul agak ketat dalam ini. Terserah orang di luar ngomong apa ya, kira-kira kita harus ketat di situ. Jadi selama-lamanya anta abdun wa ma dumta wa ma zilta abdun ya. Selama-lamanya engkau akan menjadi hamba. Kalau engkau hamba, ya hamba aja. Sayyidina Nabi SAW dimi'rajkan Allah, diisrakan Allah sebagai hamba atau sebagai Tuhan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi atau asra bi rabbih? Asra bi zatihi. Maha suci Allah yang memperjalankan zatnya begitu? Enggak. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Itulah nol. Kalau belum bisa menolkan kedirian, tidak akan mengalami tajalliyat zati. Nggak akan mengalami Allah mengenalkan diri. Ya Allah hanya mau kenalan. Jadi yang boleh sombongnya cuma Allah. Allah nggak mau nyapa kita kalau kita copot dulu belagunya. Copot dulu merasa solehnya, merasa sudah zikir 17.000, 11.000, 70.000, itu copot dulu. Saya mampu zikir begini karena dia yang gerakin, baru aku kenal ini dia mantuk. Ya, kalau nggak capek aja dapatnya capek, ya dapat berkah lumayan tenang hatinya kan. Kemarin disuruh-suruh zikir 11.000, sekarang dikata-katainnya. Biar naik, biar gak hanya riyadhah capek di badan, masuk ke alam hakikat. Ya. Wah, ini khusus orang tua. Dari mana? Nabi Muhammad mengalami hal itu lagi muda. Sini Ibnu Athaillah Sekandari nulis hikam umurnya baru 25. Jadi kajian ini bukan khusus untuk orang tua. Tambah tua, tambah ribet mikirnya, mending masih muda. Tanya mau betul-betulan. Saya lihat juga jauh-jauh udah mulai berapa wajib? 63. Umur Rasulullah itu Haji Judin. Ya. Antum berapa umur? 63. Tuh sama, janjian antum. Pak Haji Hasan umur berapa? Masih 50. Masih muda lah ya. Beda-beda tipis sama kita. Tipisnya 13 tahun. Allahumma shalli ala sayyidina. Maka di sini tua muda sama. Dan beruntung anak muda, kata Allah Ta'ala ya. Allah cinta, jatuh cinta kepada anak muda. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya nyantol di masjid. Jatuh cinta kepada surau. Beruntung Allah jatuh cinta sama kalian. Ya. Kalau yang tua wajib. Kebangetan kalau udah nggak nyantol di masjid. Ya. Kalau yang muda kan pengennya main-main. Nah di saat muda antum diberikan oleh anugerah, senang teman-teman surga yang nggak kelihatan dengan kasat mata. Betul orang ini tua walaupun tubuhnya muda. Beruntung ya, bersyukur kepada Allah. Itu nikmat lebih enak, lebih dahsyat daripada nikmat yang orang lihat secara kasat mata ya. Coba lihat nih orang tarekat sholat ya, wasolli sholawat bil jamaah ala dawam. Berat nih kalau tarekat Hujdawani awal, antum sholat jamaah itu hampir wajib. Gak wajib, hampir sholat jamaah lah, sholat 5 waktu lah berjamaah nih. Maka usahakan kalau nggak sempat ke masjid, di rumah sama pasangan, sama anak sholatnya. Nanti kalau pulang rumahnya kalau bisa ada suatu mihrab kecil untuk khusus zikir, khusus zikrullah. Jadi ngamalin yang sudah dikerjain di sini ya. Nggak mesti dibuat bangunan baru, tapi kalau ada rezeki buat bangunan baru kecil kayak apa, gazebo, buat seperti ini, kayu khusus bagian itu aja untuk mengenang suasana bersakit-sakit ya, pegel-pegel kaki kita itu nih. Atau nanti akan merindukan ini insya Allah. Saya selalu merindukan masa-masa itu. Ini surau kita dulu yang kecil sekali ya, saya masih ingat saya di sudut sini. Seumuran siapa ya? Di bawahnya Irsyad ini. Irsyad umur berapa sekali, Irsyad? 17, saya umur 13 Irsyad. Jadi kalau zikir udah gitu, yang ngoroknya ke depan, sama ngiler-ngilernya ke depan ya. Karena tidak tahu pengalaman rohani itu apa, kita mengalami tapi kita nggak tahu. Orang cerita di luar macam-macam, itu menyiksa sekali. Saya kira saya nggak dapat apa-apa, tapi ketika kemudian kita diizinkan Allah baca kitab, apa yang ditulis di kitab ini, saya mengalami hampir semuanya. Justru yang diceritain teman-teman itu dari kitab. Jangan-jangan itu kasyafah syaitannya, kasyaf syaitan ya. Jadi alhamdulillah. Jadi anak kecil kita nggak larang belajar zikir. Lu bocil-bocil bertiga anak kuya ini, anak saya tidur samping khawat kita ya, terus zikir dia intip ya, kok bibir kami tuh kakinya di tangannya gerak-gerak gitu ya. Seru, alhamdulillah ya. Nah ini kalau orang tariqah ya, bisyartin alla taqbal syai'an min wazafil imam wal azan. Kalau antum jadi merbak masjid jangan minta upah. Kalau dikasih boleh, minta nggak boleh ya. Dikasih, wa idza utita fala tarud, hadis Abu Daud. Kalau kamu diberi, terima, tapi jangan pasang tarif jadi imam.
Kan ada imam nggak naik-naik katanya UMR setahun, terus ngampang mau jadi imam lagi. Salah. Ya, maka orang begitu nggak dapat faidah nanti di akhir, nggak dapat. Dia hanya dapat faidah di dunia, gaji. Berarti dia bagus-bagusin suaranya selama lagi jadi imam, jadi muazin, itu supaya orang-orang berduit senang sama dia. Ya, enggak. Apa kata boleh kalau antum benar Naqsyabandi nih, ya? Orang Naqsyabandi nggak boleh pasang tarif ngimamin atau jadi merbak masjid. Tapi boleh kalau dikasih, boleh terima. Ya. Berbeza. Itu ya. Berbeza bukan berbeda. Ini. Wa iyyaka wa talabus syuhrah. Jauh-jauhilah mencari viewer, mencari follower, mencari apa? Subscriber. Jadi, kenapa sampai hari ini saya belum punya channel sendiri? Karena setiap kali mau buat kena tegur terus. Ya, yang tegurnya secara rohani ditegur. Pasti terbesit di hati walaupun sekali. Itu sebabnya, udahlah channel kita channel jamaah, bukan channel kita pribadi. Oh, nanti diambil videonya orang. Alhamdulillah kan tujuan kita memang supaya video kita diambil orang. Nasyur dakwah, tujuan kita supaya dakwah itu berkembang. Oh, dia nanti dapat monetis. Alhamdulillah, asbab kita mereka dapat duit. Berarti kita sudah menjadi wasilah orang kaya. Alhamdulillah. Lapang terhidup. Ya, lapang sekali atau hidup kalau begitu. Dan itu yang kita baca. Kenapa? Di surau ini jarang dibaca. Allahumma la mani'at. Pas komentar ini kita baca. Jadi habis istighfar, Allahumma antas salam. Kenapa saya bacanya pendek? Karena di hadisnya begitu. Allahumma antas salam, minka salam, langsung tabarak rabbana. Boleh ditambah tapi karena lafaznya antulazim sunnah wal jamaah, jadi kita lebih banyak membaca yang versi teksnya. Versi ijazah dari buku kita, dan kemudian kita tambahin la ilaha illallah rasulullah, dan terakhir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ata lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal. Itu tauhid rizqiyah, itu namanya tauhid rububiyah kalau kata orang seberang, ya. Allah kalau udah mau ngasih nggak ada yang mampu larang. Allah kalau sudah nahan nggak ada yang bisa ngambil. Allah kalau berkehendak antum masyhur, nggak ada yang bisa menghancurkan kemasyhuran dia. Tapi Allah kalau berkehendak ingin menyembunyikan seorang, mau dia punya channel 1000, punya jadwal 1000, nggak akan naik. Kita bisa pakai judul-judul menarik. Itu namanya apa? Apa namanya? Beliau Yunam? Tag apa? Tagline-nya? Itu ya, Faiz ya? Capek-capek. Nggak usah. Iya kalau tolabus syuhrah. Ini jauh-jauh. Maka kita kasih tahu, saya tidak pernah punya channel. Jadi kalau ada yang nulis Ar-Razi Official, itu bukan saya. Ya, kita hanya ribat nuronnya, itu pun bukan saya yang kelola. Itu teman-teman yang kelola. Ya. Dia punya sendiri, nggak apa-apa. Dia ini hobi traveling dia. Ya, sawah terus. Ya. Tapi kalau untuk kajian-kajian sendiri yang niatnya untuk bisnis dan kualitas, kita ya, alhamdulillah ini bimbingan dari beliau. Ya. Fa inna fi syuhrati afat. Karena dalam viralitas itu, dalam kemasyhuran itu ada afat. Ada apa arti afat? Cacat, aib-aib. Ya. Dan di sini panjang sekali ajaran untuk murid-muridnya supaya nggak usah nonjol-nonjol lah, ya. Nggak usah terlalu nonjol. Oke, kita masuk ke ajaran yang 8 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau kata Ali Hussein Al-Harawi mempunyai beberapa kalam. Ini kesimpulan beliau habis ngaji kepada Nabi Khidir. Karena dia ngajar dalam bahasa Persia, maka ditulis risalahnya untuk muridnya berbahasa Persia. Ada 8. Coba ditulis ya. Semoga nih kalau yang bisa bahasa Persia, ntar kalau saya salah baca tolong dibenerin ya. Tapi kita pernah kursus dulu, seingat saya bacanya seperti ini. Pertama, kaidah pertama Naqsyabandiyah, hush dardam. Hush, coba baca hush. Apa yang keluar? Nafas. Hush itu nafas. Ya. Hush dardam, anna kulla nafasin min anfasi salik yanbaghi an yakuna khurujuhu ala wajhi al-hudur wa syu'ur duna al-ghafala wal futur. Hush dardam, menjaga nafas tarik keluar dalam keadaan selalu khudur, hadir hatinya menyebut nama Allah, hati ruhaninya mengenang mengingat yang punya nama, yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairil ghafla wal futur, tidak lagi lalai dan futur. Nah, di dalam thariqat yang lain, ini bernama thariqatul anfas. Nah, biasanya mereka zahirkan zikirnya pakai nah, di Naqsyabandi tidak, atau ada dalilnya semuanya ada itu. Apalagi beberapa waktu ini mulai masyhur lagi thariqat Samaniyah dan Burhaniyah di Suqiyah di Mesir, dan zikir seperti itu. Dan itu tidaklah bid'ah, itu sebagai metode sah-sah saja, tapi yang dipakai dalam sholat. Ya, nggak usah. Itu latihan aja, merasakan. Ternyata di Naqsyabandiyah, Uwaisiyah Pakistan, itu dipakai. Ada mereka, dan itu membuat ini cepat merinding. Ketika tekanan nafas itu cepat, maka cara berpikirnya nanti cepat, rohani cepat terbang juga.
Makanya mereka menggunakan metode itu supaya cepat raful hijab, mengangkat hijab. Namun kita nggak lakukan itu walaupun sama-sama Naqsyabandiyah, karena Naqsyabandiyah yang asalnya biasa-biasa aja. Ya.